Utsairim bin Abdul Asyad ini musuh Islam yang paling keras pemusuhannya terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Kerjanya tiap hari itu membuli Rasulullah, kerjanya tiap hari itu menghina, mengejek Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Tiap hari itu kerjanya cuma menyakiti para sahabat. Sahabat dibuli habis, diintimidasi, ya. Sehingga ketika sahabat-sahabat dekat dengan dia ini, dia pasti akan termakan oleh ejekannya, hina-hinaan. Ini musuh yang Masya Allah nomor wahid itu, ya. Tapi suatu hari ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang duduk setelah selepas sholat subuh, sambil duduk, tiba-tiba dari kejauhan itu terlihat ada sosok orang yang nggak tahu nih siapa orangnya, karena dari jauh semakin dia mendekat, baru kelihatan jelas itu adalah Utsairim bin Abdul Asyad. Nah, Umar yang berada persis di samping Rasulullah SAW yang duduk, kemudian bangkit berdiri langsung menghunuskan pedangnya. Hati-hati, lindungi Rasulullah SAW. Ini ada musuh besar Islam datang ke tempat ini, mungkin dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Sahabat pun bersiap-siap untuk menjaga Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan kepada Umar, "Hei Umar, mahlan anta ya Umar, ijlis Umar, ijlis. Tenang Umar. Duduk saja. Ayo duduk Umar." Kenapa? Rasulullah sudah tahu, Pak. Karena semalam itu Rasulullah diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril bahwa nanti besok pagi akan datang kepada engkau seorang yang bernama Utsairim bin Abdul Asyad yang ingin masuk Islam. Maka Rasulullah gak khawatir. Nah, sahabat Umar bin Khattab yang gak ngerti, gak tahu, khawatir, Pak. Nah, itulah kecintaan kepada Rasulullah seperti itu, dijaga, dibela mati-matian, walaupun nyawanya jadi taruhan, jadi tumbalnya. Akhirnya Rasulullah pun membuka suara, "Hei Utsairim, ada apa kau pagi-pagi buta ini datang ke tempat kami?" Utsairim langsung menjawab, "Ya Rasulullah." Lah, ketika Utsairim mengatakan, "Ya Rasulullah," sahabat kaget, Pak. Terperanjat, tumben-tumbenan nih orang nyebut itu dengan nama Rasulullah. Padahal selama ini dia hanya mengatakan, "Hei Muhammad," begitu, Pak. Tapi ini tumben-tumbenan dia mengatakan, memanggil dengan sebutan "Ya Rasulullah." Aku ingin masuk Islam, tapi aku ingin, "Ya Rasul, engkau yang mensyahadatkanku." Akhirnya dia syahadatkan oleh Rasulullah SAW. Suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Utsairim untuk kembali, supaya apa? Menyuruh mandi janabat. Nah, kenapa? Mandi janabat, ya, mandi besar itu adalah merupakan syarat orang masuk Islam untuk membersihkan kotoran-kotoran najis kekafiran. Baik dilakukan boleh ketika dia sebelum masuk Islam dan boleh dilakukan ketika sesudah masuk Islam. Tuh. Ya. Akhirnya Utsairim pun kembali. Enggak berapa lama, tiba-tiba Utsairim datang lagi dengan penampilan yang sangat berbeda dengan tadi sebelumnya. Dia sudah siapkan kuda perangnya, sudah siapkan peralatan senjatanya, dan ia sudah siapkan pula hartanya untuk diinfakkan. Masya Allah. Dan dia tanya kepada sahabat yang ditemuinya, "Apakah engkau melihat Rasulullah?" "Ya, Rasulullah sedang berada di sana. Silakan saja engkau ke sana temui." Akhirnya sampailah dia ke tempat Rasulullah, dan ia pun kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang bersama-sama dengan engkau. Aku akan tebas mereka lehernya, orang-orang kafir yang telah menghinamu. Aku akan pancung mereka lehernya, orang-orang yang selalu mengejekmu, melukaimu dan menghinamu. Aku
akan penggal dan aku akan habisi mereka semua. Coba bayangkan Pak. Padahal tadi malam sebelum pagi-pagi dia datang ke tempat Rasulullah, dia sempat menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah dengan syair-syairnya. Pagi-pagi sudah menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bukan karena hidayah, siapa yang memberikan bisa seperti ini, Pak? Bayangkan, orang yang menjadi musuh besar Islam, yang sering membuli, menghina Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah SAW, melukai para sahabat-sahabat, tiba-tiba paginya dia sudah bersyahadat, mengakui akan adanya Allah dan Rasulullah sebagai Rasul. Diizinkanlah dia berperang, ikut, berkecamuklah perang. Ya, dari mulai pagi sampai sore hari selesai, maka dihampirilah mereka orang-orang yang menjadi korban, ada yang syahid, ada yang kemudian luka-luka. Dan pada saat itu seorang sahabat melihat ada sosok tubuh ini yang terkelungkup dengan bermandikan darah, anak panah, tombak masih menancap di tubuhnya. Akhirnya dihampiri oleh sahabat, dibalikkan itu tubuhnya. Ternyata dia adalah Usairim bin Abdul Asal, sudah mati syahid. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada sekian orang sahabat si fulan yang luka dan ada sahabat yang syahid. Salah satunya adalah orang yang tadi pagi engkau Islamkan ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah tersenyum dan mengatakan, Usairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Usairim bin Abdul Asal masuk surga